acara kegiatan webinar malam hari ini dengan tema optimalisasi dengan tema optimalisasi ruang GTK dan ruang murid melalui background. Nah, Bapak Ibu, kemarin sudah dibahas tentang ruang GTK, maka malam hari ini akan kita kupas tuntas dengan narasumber-narasumber hebat kita pada malam hari ini tentang ruang murid, juga tentang background. Jadi, Bapak Ibu nanti akan makin mendapatkan informasi dan ilmu malam hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita sejenak berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, agar kegiatan kita mendapatkan berkah dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya, yang pertama akan disampaikan materi tentang ruang murid. Iya, Bu Delvi, ruang murid yang akan disampaikan narasumber hebat kita, Fasnas PM dengan segudang banyak prestasi. Beliau adalah seorang background super trainer dengan peserta yang terbanyak. Tepuk tangan dong buat Bu Delvia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bu Delvi. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Ria, sahabat saya, super trainer ya, background Indonesia di tahun 2025. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru peserta yang hebat, yang begitu setia, yang terus belajar bersama kami. Selamat malam juga rekan narasumber, Pak Solistio, Ibu Ria, Pak Rizky Ananda Putra. Selamat malam juga rekan-rekan bergema, Mas Tono dan teman-teman yang sudah hadir, rekan-rekan Wayground yang ya super trainer Wayground ya yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kebersamaannya ya. Malam ini Bapak Ibu sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan terkait daftar hadir. Daftar hadir kita sama seperti semalam ya. Semalam namun nanti topiknya berbeda. Semalam itu terkait dengan ruang GTK. Malam ini terkait dengan ruang murid dan juga materi yang akan disampaikan Pak Rizky itu nanti link ujiannya juga dibagi sama seperti hari pertama. Materinya terkait dengan pemanfaatan AI Background ya Bapak Ibu ya. Cara mengisinya juga sama Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Izin saya menyampaikan materi Bapak Ibu. Izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat, Bu Ria? Sudah ya. Sudah, Oke, Bapak Ibu bisa mengetik, Bapak Ibu bisa melihat nih. Ini rumah pendidikan ya, untuk pengguna umum ya, digunakan oleh semua ya, tidak hanya guru, murid, orang tua, semua kalangan bisa digunakan. Bapak Ibu bisa melihat ini rumah adat dari mana nih Bapak Ibu? Provinsi apa, kabupaten apa Bapak Ibu ya? rumah One Apakah kayaknya. apakah sudah ada yang pernah berkunjung ke tempat ini? Sudah? Lewat, Wairebodo, lewat gambar, lewat Lewat YouTube. gambar. Manggarai. Bapak Ibu jujur ini impian saya Bapak Ibu, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Saya sering ke Flores, tapi ke tempat ini belum ya. Perjalanannya panjang sekali. Namanya ini Wairebo. Oke Bapak Ibu, Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama rumah pendidikan ini sudah telah Rilis. dirilis pada sekitar bulan Januari. Nah, ya Bapak Ibu ya, tahun 2025. Kemudian kenapa ada rumah pendidikan Bapak Ibu? Karena
kemarin Kemendikdasmen ya mengembangkan ini karena awalnya Kemendikdasmen itu memiliki ratusan aplikasi layanan digital ya. Namun dari ratusan layanan tersebut beberapa yang telah kita ketahui ya. Di sini Bapak Ibu ya, banyak sekali data tersebar ya, data antar layanan belum terintegrasi dan masih tersebar di masing-masing layanan. Jadi belum disatukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian sistem antar layanan masih banyak yang terpisah atau silo sehingga belum efektif dalam memberikan layanan. Kemudian layanan tidak terindeks sehingga ya menyebarkan kualitas layanan publik menurun dan mahal untuk dikembangkan karena itu terpisah Bapak Ibu ya. Kemudian Kemendikdasmen berinisiasi untuk membuat ya, untuk menghadirkan rumah pendidikan sebagai integrasi berbagai layanan digital sektor pendidikan di Indonesia. Jadi dengan adanya rumah pendidikan ini terdiri dari beberapa ruang sehingga mudah untuk diakses. Nah, awalnya Bapak Ibu tahu bersama ya atau kita ketahui bersama bahwa PMM itu sendiri, kemudian akun belajar itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian terkait juga dengan Dapodik, Tanya Bos juga itu sendiri. Namun karena sudah ada layanan digital pendidikan, maka semua dijadikan satu di dalam rumah pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu ya, desain super aplikasi rumah pendidikan ya, ini didesain oleh Pusdatin, Kemendikdasmen. Nah, ini terdiri dari ruang GTK. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Rani ya, yang dulunya, mohon maaf Bu Ria, yang dahulunya itu PMM tidak dihapus menjadi ruang GTK. Kemudian ada ruang murid. Nah, ruang murid malam ini kita akan eksplorasi bersama. Kemudian ada ruang sekolah, Bapak Ibu. Ruang bahasa, ruang orang tua, ruang publik, ruang mitra, dan juga ruang pemerintah. Nah, ruang-ruang ini ya di dalamnya ini ya, di dalam ruang-ruang ini ada berbagai topik-topik juga fitur-fitur ya. Misalnya ruang murid ada sumber belajar, buku digital, bank soal, rapor digital, riwayat pendidikan sampai pada akun pendidikan Bapak Ibu. Ada yang bisa diakses ya. Misalnya, ruang murid sudah bisa kita akses, ruang GTK juga. Namun ada belum dapat diakses karena masih dalam proses ya, masih dalam proses pengembangan. Nah, rumah pendidikan sebagai masa depan kolaborasi pendidikan dengan 4 manfaat ya. Yang pertama, efektivitas sistem dengan integrasi layanan. Yang kedua, kemudahan akses layanan. Yang ketiga, efisiensi anggaran. Dan yang keempat, partisipasi aktor pendidikan di Indonesia. Jadi semua aktor bisa ya menggunakan rumah pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, saya langsung ke ruang murid ya. Ini hanya pengenalan ruang pendidikan ya Bapak Ibu ya. Tapi pada malam ini saya lebih memfokuskan pada ruang murid Bapak Ibu ya. Sesuai dengan materi kita hari ini. Oke, baik. Ini ruang murid ya. Ruang murid itu apa sih? Ya, ruang murid merupakan pilihan sumber belajar yang mudah disesuaikan untuk kebutuhan guru dan murid di mana saja dan kapan saja. Jadi Bapak Ibu, murid bisa menggunakan ya ruang murid ya, kemudian guru ya sebagai sumber belajar. Nah, Bapak Ibu sekarang kan apa ya, perencanaan pembelajaran itu kan menggunakan pendekatan mendalam atau deep learning. Nah, di dalam deep learning atau dalam pembelajaran mendalam ya, pendekatan pembelajaran mendalam itu ada ya pemanfaatan digital. Nah, bisa kita gunakan ya sumber belajar dengan melalui ruang murid Bapak Ibu. Jadi nanti sebentar kita akan eksplorasi bersama. Nah, ini tampilannya. Nanti sebentar kita masuk ya dalam ruang murid dan apabila Bapak Ibu sedang berada di depan laptop, bisa Bapak Ibu juga mengakses langsung ruang murid. Nah, ini tampilannya ruang murid ya, menjadi pilihan sumber
materi belajar yang siap dipakai di kelas bagi guru agar pembelajaran jadi lebih variatif dan menyenangkan bagi murid. Kemudian di tahap pengembangan awal ini, materi belajar masih berbentuk video dan PDF, sehingga mudah dicerna oleh murid serta dapat dibagikan oleh guru. Nah, ini ya fase dan strategi adopsi ruang murid. Nah, jadi ini semua dalam proses ya, per fase dia ya. Dari fase 1, fase 2, kemudian fase 3 rilis nasional, dan fase keempat ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya, ruang murid ini ya, dalam kita menggunakan ruang murid ini sangat ya, sangat mudah ya, Bapak Ibu ya, dari kita login ya di rumah pendidikan, kemudian kita memilih ruang murid sehingga kita dapat mengakses semua yang ada. Oke, izin saya masuk ke ruang pendidikan ya. Kita langsung eksplorasi ya tampilan yang ada dalam ruang pendidikan dan kita masuk di ruang murid. Di rumah pendidikan, kemudian kita masuk ke ruang murid. Oke, Bapak Ibu, eh, kita pertama kita masuk ya di rumah pendidikan ya. Setelah kita sudah masuk ya, kita sudah dapat mengakses rumah pendidikan. Nah, itu kita bisa masuk melalui akun Belajar ID ya, Bapak Ibu ya. Namun ya kita bisa masuk di ruang ya, di ruang murid bisa menggunakan email biasa Bapak Ibu. Boleh, tidak apa-apa. Namun kalau di ruang GTK ini kan guru ya, jadi harus menggunakan Belajar ID ya. Kalau di ruang murid boleh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru yang mengajar di Kemenak juga kemarin ketika saya membawa materi kita mencoba untuk eksplorasi sumber-sumber belajar yang ada di ruang murid itu bisa ya, bisa bisa digunakan. Oke, saya kemarin ini ruang GTK materi Buria, ini ruang murid ya. Kita klik ruang murid. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu ya sudah banyak layanan yang tersedia di dalam ruang murid ya. Ada sumber belajar, buku bacaan digital, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, album lagu anak, latihan soal, rapor digital, riwayat pendidikan, akun pendidikan, pendidikan jarak jauh, dan juga sumber buku teks pembelajaran. Nah, mari kita membuka sumber belajar. Nah, ingin belajar apa hari ini? Nah, Bapak Ibu, silakan yang ingin mencoba ya, rumah pendidikan ada apa saja. Nah, semua jenjang ada Bapak Ibu ya, dari PAUD ya. Dari PAUD, PAUD dari usia 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun, kemudian dari SD semua ya, semua jenjang ini ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian SMP, SMA ya, SMK ada semua Bapak Ibu. Nah, kita mau coba ya. Saya mau coba, saya guru SD kelas 1 ya. Kita klik kelas 1. Ya, kita mulai eksplorasi. Nah, ada tersedia, ada dongeng ya, Bapak Ibu ya. Ada video edukasi, ada belajar berhitung. Nah, kita mau coba materi tentang ya pendidikan jasmani olahraga ya untuk kelas 1. Nah, ketika kita mengklik ya, saya mau coba ini saya guru kelas 1, saya mau coba membuka atau mau ajarkan ke anak-anak ngambil sumber belajar dari ruang murid ya. Mata pelajaran PJOK ya, kita klik ya. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu ya. Ada subunit pola makan sehat dan aktivitas jasmani atau keselamatan dalam berolahraga. Nah, kita coba klik di sini ya Bapak Ibu ya, pola makan sehat dan aktivitas jasmani. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada tampilan semuanya. Namun ya, belum lengkap ya, belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Masih dalam proses pengembangan Bapak Ibu ya. Nah, kita klik, oh videonya masih kosong. Kita klik lagi artikel, oh artikelnya masih kosong. Kita klik lab Maya, oh lab Maya masih kosong. Kita klik game edukasi, oh ternyata ini tampilan game edukasi. Nah, kita klik Bapak Ibu.
Nah, ini kita bisa tunjukkan ke siswa atau ke murid ya Bapak Ibu ya. Nah, informasi gizi pada makanan. Nah, kita bisa klik mulai. Ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, kita berikan atau kita menginfokan, nah anak ini tujuan pembelajaran terkait dengan pembelajaran materi kita mengenali gaya hidup aktif dan sehat seperti itu. Kemudian kita bisa menampilkan materi pembelajarannya, fungsi zat gizi, contoh menu seimbang, macam-macam gizi, penting gizi, senam, isi piringku. Nah, seperti itu. Kemudian kita back ya. Kita kembali, kemudian kita bisa klik games ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada games Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa menginfokan kepada anak-anak atau kita bertanya kepada anak-anak. Nah, yuk jawab ya pertanyaan yang Ibu berikan. Manfaat dari makanan gizi adalah untuk pertumbuhan tubuh, untuk membuat badan gemuk, atau agar bisa tidur lebih lama. Nah, ketika anak-anak menjawab untuk pertumbuhan tubuh, Bu. Nah, kita klik cek jawaban. Wah, ternyata benar. Kemudian kita klik lagi berikutnya, ya Bapak Ibu ya, tampilan berikutnya. Kita kliknya di sini Bapak Ibu. Jadi, nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, menarik ya. Jadi tidak hanya materi ya. Oh, hanya topik-topik dibaca tapi ada apa? Ada gambar juga Bapak Ibu. Nah, dengan ada gambar ini siswa itu akan semakin semangat untuk belajar Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita bagikan Bapak Ibu ya. Bagikan, salin linknya, dan link yang kita salin ini bisa kita bagikan ya kepada rekan guru, kita juga bisa bagikan kepada siswa atau murid, atau kita bisa sematkan di dalam RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam, atau Perencanaan Pembelajaran Mendalam kita, Bapak Ibu ya, jika ingin kita ajarkan kepada siswa. Seperti ini ya Bapak Ibu ya, tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, ada videonya. Jadi di ruang murid ini sumber belajarnya sangat luar biasa. Oke. Ini semua kelas ya telah disiapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan Bapak Ibu mengajar di kelas berapa ya. SD atau SMP atau SMA atau SMK ini sudah tersedia ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan kembali ya. Kita akan kembali menjelajahi tadi sumber belajar, kita akan masuk pada buku bacaan digital ya. Nah, di buku bacaan digital juga banyak sekali buku-buku Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau ada jam literasi ya, atau kegiatan kokurikuler yang berkaitan dengan peningkatan literasi numerasi. Nah, Bapak Ibu eh, tidak sulit lagi untuk mencari referensi buku-buku cerita. Di sini ada Bapak Ibu ya, misalnya Pak anak SD, SMP, PAUD, ada semua ya Bapak Ibu SMA ya, sudah disediakan di ruang murid ya Bapak Ibu ya. Misalnya cerita tentang tokoh Indonesia atau cerita rakyat. Nah, jangan lupa Bapak Ibu mengklik bahasanya bahasa Indonesia ya. Formatnya dalam buku dalam bentuk apa? Bisa digital, bisa buku komik ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menampilkan ya kepada anak-anak atau kepada siswa. Oke. Nah, ini bisa kirimkan ya Bapak Ibu kalau kita ingin mengirimkan karya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita kembali ya. Selain ini, kita akan buka latihan soal ya. Ini 7 kebiasaan anak hebat juga ada Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin membaca, mempelajari terkait 7 kebiasaan anak Indonesia ada lengkap. Album lagu anak juga ada Bapak Ibu di sini ya. Jadi Bapak Ibu tidak sulit-sulit lagi mencari, aduh di mana lagu-lagu ini, lagu anak Indonesia hebat mungkin atau senam atau lagu-lagu yang lain untuk dinyanyikan yang terkait dengan pendidikan ya. Ini banyak Bapak Ibu ya.
banyak sekali ya terkait dengan lagu-lagu kesehatan, nah lagu-lagu bermain, lagu menghitung jambu. Nah, ini ada Bapak Ibu ya. Bisa kita putar ya bersama anak-anak di kelas. Nah, ini anak-anak pasti senang. Nah, latihan soal ya Bapak Ibu ya. Oke, ini latihan soal. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa memilih ya. SD ada untuk SD, untuk SMP, SMA juga ada ya Bapak Ibu ya, SMK juga ada. Misalnya SMP ya, kita mengklik buka rincian. Nah, di sini sudah disiapkan soal. Kita bisa bagikan ya linknya. Kita juga bisa cetak soalnya Bapak Ibu di sini ya, kita bisa mencetak ya. Ini bisa. Nah, ini soal-soalnya ya Bapak Ibu ya. Apabila kita ingin mencetak. Ini Bapak Ibu. Muncul seperti ini. Kita cetak, kemudian kita bagikan ke anak-anak. Kemudian, kalau kita tidak ingin mencetak, kita bisa mengklik mulai kerjakan. Nah, di sini ada ya, ada perintahnya. Sudah siap untuk mulai mengerjakan? Nah, ini ada. Kita klik mulai mengerjakan. Nah, ini ada soal-soalnya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini kita eksplorasi terkait ruang murid ya Bapak Ibu ya. Selain latihan soal juga ada rapor digital. Nah, tapi rapor digital ini sedang dalam pengembangan. Tapi ke depan ada Bapak Ibu. Riwayat pendidikan juga seperti itu. Jika Bapak Ibu klik, oh belum ada tampilannya, itu sedang dalam pengembangan oleh Pusdatin Bapak Ibu ya. Nah, ini akses ya resmi beragam teknologi pendidikan. Nah, ini suhunya ini Mas Tono dan teman-teman Kokapten ini ya. Oke, ini sumber belajar. Nah, Bapak Ibu bisa mencari sumber belajar ya Bapak Ibu ya, buku-buku. Nah, jika di perpustakaan sekolah belum tersedia, Bapak Ibu bisa mengambil ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, matematika atau prakarya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih jenjangnya apa nih? PAUD, SD kah, SMP, SMA, atau SLB tersedia ya. Kemudian kelasnya ada, mata pelajarannya ada juga sudah tersedia. Tinggal Bapak Ibu mengklik saja ya. Kemudian, nah, pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh, ini apa ya pendidikan jarak jauh? Apakah bisa diakses oleh semua? Nah, ini Bapak Ibu, proses belajar kini lebih mudah, fleksibel mulai pendidikan jarak jauh yang tersedia untuk murid pada jenjang pendidikan menengah. Ini untuk SMA dan yang sudah ditentukan Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, baik. Demikianlah eksplorasi terkait dengan pemanfaatan ruang murid ya, karena waktu yang sangat terbatas ya, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti akan mempraktikkan besok bersama siswa di kelas. Ya, mungkin malam ini sudah punya ide, oh besok saya materi tentang peta atau interaksi atau terkait dengan fotosintesis. Nah, bisa Bapak Ibu mencarinya di mana? Di ruang murid sebagai sumber belajar yang luar biasa dan interaktif. Demikianlah materi dari saya, Bapak Ibu semuanya. Ibu Ria, saya kembalikan kepada Ibu Ria, moderator hebat malam ini. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Delvi malam ini. Jalan-jalan ke kota Kendari tidak lupa beli ikan. Ruang murid kita pelajari, jangan lupa diimplementasikan. Oke, untuk selanjutnya, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang kuisis mode kertas, nah hari ini akan dikupas tuntas oleh narasumber hebat kita, Bapak Rizky Ananda Putra, selaku Wayground Super Trainer Batch 2 tahun 2025 yang akan membahas tentang Wayground AI. Bagaimanakah keseruannya? Mari kita ikuti langsung dari narasumbernya. Saya sapa dulu Bapak Rizky. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya Pak malam hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Ria. Alhamdulillah. Saya kayaknya sering lihat wajahnya Pak Rizky ini di flyer-flyer, kayaknya
narasumber Aduh, di mana-mana juga ini. Jam terbangnya lumayan tinggi nih. baru belajar Ibu. Hmm. Monggo Mbak, eh, mari segera kita bahas background AI-nya itu bagaimana. Waktu ruang Zoom, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara yang sempat hadir pada malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Safe, salam kebajikan. Ya Bapak Ibu, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Kita berpantun dulu ya Bapak Ibu. Ke pasar baru membeli ikan, warnanya Cakep. indah biru cerah. Kita berkumpul di ruang daring ini, berbagi ilmu demi pendidikan tercinta. Baik Bapak Ibu guru hebat, mari kita sama-sama membayangkan, uh, pasti semua di sini, saya yakin dan percaya bahwa background ini sudah familiar banget dengan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Namun di sini saya ingin berbagi, saya juga ingin menjelaskan bahwa saya bukanlah ahli yang paling hebat Bapak Ibu, tapi hanya berbagi uh, apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Tentunya ini semoga memberikan dampak yang positif bagi Bapak Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya juga sering berkolaborasi dengan senior-senior saya, ada Ibu Dita dengan Mas Tono yang sudah suhu dalam background maupun AI, coding dan sebagainya. Ini yang selalu memberi semangat saya dalam ayo berbagi, berbagi dan terus berbagi. Terima kasih Mas Tono dan Ibu Bita yang selalu mendukung saya. Nah, baik Bapak Ibu, malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang saya sebut sebagai keajaiban baru di ruang kelas Background AI, karena tema pada malam ini yang saya bawakan yaitu bahwa keajaiban uh, ke kelas dengan Background AI. Kenapa disebut keajaiban? Karena kita semua tahu Bapak Ibu, seringkali kita punya banyak ide kreatif untuk membuat pembelajaran inovatif, interaktif, dan menyenangkan, tapi realitanya ada tembok besar yang menghadang, waktu terbatas, energi terbagi, kreativitas kadang macet karena rutinitas kita, Bapak Ibu. Bayangkan saja kita harus menyusun modul ajar, membuat soal ujian, mengkoreksi pekerjaan murid, membimbing murid, menghadiri rapat, ditambah lagi urusan keluarga di rumah. Uh, Rasanya satu hari 24 jam tidak pernah cukup, Bapak Ibu. Nah, di titik inilah teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau AI, hadir bukan untuk menggantikan kita, Bapak Ibu. Tidak sama sekali, guru tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin. AI hadir justru sebagai sahabat, sebagai asisten, sebagai partner kerja yang siap membantu meringankan beban dan membuka ruang kreativitas kita yang lebih luas, Bapak Ibu. Ingatlah pepatah pepatah Jawa ini. Saya saya langsung pernah baca saja Bapak Ibu, untuk mencapai keberhasilan memang ada harga yang harus dibayar. Tetapi dengan teknologi beban itu bisa menjadi lebih ringan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Bagaimana kalau saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bayangkan sejenak Bapak Ibu, bagaimana kalau kita bisa membuat soal ujian standar nasional hanya dalam hitungan detik. Yang kedua, bagaimana kalau kita bisa menyusun soal dengan berbagai level kognitif dari yang paling sederhana hingga analisis mendalam tanpa harus menghabiskan berjam-jam di depan laptop. Atau mari kita bayangkan bagaimana kalau kita bisa menghadirkan soal-soal yang kontekstual, relevan dengan kehidupan murid kita, sehingga mereka berkata, oh, seperti ini pelajaran yang saya pelajari. Jadi manfaatnya seperti ini bisa kita kita gunakan itu di sini. Seperti itu. Nah, semua itu kalau dengan menggunakan background AI, semua itu bukan mimpi Bapak Ibu. Kemungkinan itu bisa kita ciptakan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ya, jadi
Di sini malam ini tidak berbicara panjang lebar tentang teori Bapak Ibu. Eh, jadi kita langsung saja, kita langsung saja di sini. Saya izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah bisa sudah ditampilkan? Sudah Sampun, sampun. tertampilkan? Sampun, Pak, Nggih, sampun. nggih. Sudah. Baik, di sini baik Bapak Ibu kita uh, selalu saya mulai dari awal kita tentunya tulis saja background Bapak Ibu, background di layar atau di address bar di Chrome karena di sini saya pakai Chrome, saya tidak pakai Mozilla. Jadi yang lebih bersahabat dengan Google Bapak Ibu. Jadi saya pakai Chrome di bagian address bar kita tulis saja background. Bagi kita yang sudah memiliki akun, tentunya langsung masuk ke laman beranda seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, untuk nih ke background AI, kita lihat di bagian di sisi kiri pada bagian bawah di sini, ini sudah ada tertulis AI di background. Nah, Bapak Ibu bisa kita klik di sini. Dan di sini juga ada berbagai macam fitur yang sudah ditampilkan. Nah, kalau kita scroll ke bawah, itu ada apa yang baru untuk guru. Nah, di sini ada akses 20 plus alat seperti perencanaan pembelajaran, generator, rubrik, dan lain-lain. Nah, kita coba pada malam hari ini, kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang yang akses 20 plus ini, yang baru untuk guru ini. Nah, background kita klik. Background sudah menyediakan berbagai macam fitur. Tentunya ini AI semua. Sudah sangat mempermudah kita, Bapak Ibu. Nah, ini bagian perencanaan, bagian soal dan penilaian, ada komunikasi dan diferensiasi. Saya jelaskan sedikit, Bapak Ibu. Bagian perencanaan, kalau kita klik, itu kita akan dibawa ke rencana belajar, ide kegiatan kelas. Nah, untuk bagian soal penilaian itu ada sekitar eh, 9, 9 fitur Bapak Ibu mulai dari latihan soal SCAAR, soal pilihan ganda, lembar kerja latihan, membaca pertanyaan bagian, soal kata matematika, masalah berbasis cerita, ada juga pertanyaan tingkat taksonomi Bloom, pertanyaan deep of knowledge, ada juga pertanyaan skenario dalam dunia nyata. Nah, ini masalah soal dan penilaian. Ada juga komunikasi, itu bagian paling bawah, ada email dan masukan rapor siswa. Ada penilai tugas siswa juga, Bapak Ibu. Ada diferensiasi yang bagian penilai tugas siswa. Nah, ini kita bisa manfaatkan ini semua, Bapak Ibu. Tentunya dengan memanfaatkan fitur-fitur ini, pekerjaan kita makin lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, karena waktu yang tersedia hanya sedikit dan cukup singkat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai soal dan penilaian yang di mana ada 9 fitur di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sambil ikuti langsung praktik di laptop masing-masing. Namun di sini saya lebih menjelaskan secara uh, secara maksudnya apa dari latihan soal SCAR ini, soal pilihan ganda, lebar kerja latihan, membaca pertanyaan bagian. Ya Bapak Ibu kita mulai dari lembar ini Bapak Ibu. Ya, di sini kalau kita klik Bapak Ibu, maka akan tertampilkan seperti ini. Nah, tambahkan topik, standar teks, atau deskripsi tugas apapun untuk menghasilkan pertanyaan dengan AI. Nah, Bapak Ibu, untuk informasinya, untuk soal latihan soal SCAR ini kita bisa membayangkan studi kasusnya seperti ini, Bapak Ibu. Misalkan
saya seorang guru matematika SMP ingin menyiapkan latihan soal untuk ujian tengah semester atau soal sumatif Bapak Ibu. Targetnya minimal 50 soal yang bervariasi, ada yang mudah, ada yang sedang, ada juga yang sulit. Nah, apa yang terjadi? Padahal waktunya sisa sedikit. Nah, ini kalau kita tidak memakai AI, mungkin bisa kita selesaikan paling cepat 2 jam. Itu pun masih dipilah-pilah lagi mana tingkat kesulitannya, kita susun ulang lagi, begitu kan? Nah, kalau menggunakan ah, fitur ini memungkinkan kita membuat kumpulan soal dengan cepat, sistematis, dan langsung sesuai dengan standar ujian. Ah, bukan lagi sekedar soal acak, tetapi soal yang sudah diatur mulai dari level dasar, menengah hingga kompleks. Nah, itu yang dimaksud dengan latihan soal STAAR, Bapak Ibu. Jadi di sini maksudnya ini latihannya sudah tersusun dari soal yang tingkat kesulitannya rendah sampai tinggi. Contohnya Bapak Ibu, misalnya di sini saya masukin topik saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan apa saja sebagai prompt atau perintah. Perintah ini Bapak Ibu bisa tulis apa saja. Yang penting nanti AI-nya mengerti. Misalnya di sini saya bilang, saya tulis topiknya. Topiknya karena saya guru matematika, saya misalnya ambil misalnya transformasi geometri misalnya. Transformasi geometri. Nah, Bapak Ibu, bisa kita tulis seperti ini saja, namun bisa lagi kita membuat deskripsi lanjutan. Transformasi geometrinya itu lebih ke mana? Misalnya transformasi geometrinya saya mau spesifiknya uh, lebih lebih diutamakan dalam kurung misalnya translasi dan refleksi, refleksi. Nah, bisa seperti ini Bapak Ibu. Dan buatkan kalau kita mau uh, pasang prompt yang lebih banyak lagi, kalau kita mau perintahkan biar lebih jelas lagi, malah AI uh, makin mengerti dengan apa yang kita mau. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita suruh adik kita atau anak kita untuk membeli uh, sabun misalnya. Kalau kita hanya menyuruh tolong kamu ke kios, maka dia akan ke kios, dia tidak tahu apa yang dia akan beli begitu. Dia bisa saja bawa ke kita bukan sabun, malah dia bawa misalnya mie atau mungkin minuman atau apa mungkin. Nah, karena kita tidak memberikan perintah yang jelas. Kalau mungkin kita bilang, tolong ke kios beli sabun, kita beli, dia pergi beli sabun, tapi mungkin saja yang dia bawa ke rumah bukan sabun yang kita inginkan. Misalnya kita ingin sabun Shinsui, tapi dia malah bawa sabun Lifebuoy seperti itu. Jadi makin jelas prompt yang kita uh, isi di sini, maka AI semakin mudah untuk memberikan apa yang kita inginkan. Misalkan di sini saya hanya tulis topik transformasi geometri, translasi, dan refleksi. Artinya masih secara umum. Masih secara umum kelasnya, di sini kelas 9, saya atur kelas 9. Terus mata pelajaran matematika, bahasa yang saya ingin tampilkan bahasa Indonesia, misalnya jumlah soalnya 10, Bapak Ibu. Nah, di sini sebentar saya geser. Ya, di sini saya tinggal klik menghasilkan. Saya klik menghasilkan, maka di sini background akan membantu saya. Oh, pilih 3 subtopik dulu, Bapak Ibu. Nanti membawa ke halaman ini. Kita tunggu sebentar karena ini tergantung jaringan Bapak Ibu. Agak lama Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu, AI sudah banyak bagian-bagian atau fitur-fitur yang sangat memanjakan kita sebenarnya Bapak Ibu sebagai guru atau pendidik, sangat mengefisiensi waktu. Nah, ini pilih hingga 3 subtopik, tapi bisa kita pilih semua Bapak Ibu. Ini yang disarankan 3.
Misalnya di sini mengidentifikasi translasi, menghitung jarak translasi, refleksi, terus eh, menerapkan, misalnya menerapkan atau menganalisis, bisa lebih dari tiga. Tapi yang disarankan tiga, Bapak Ibu. Jadi di sini kita, dan setelah itu, sebentar Bapak Ibu, masih menghasilkan, kita tunggu beberapa menit. Nah, di sini kuis transformasi geometri translasi sudah memberikan soal seperti ini Bapak Ibu. Mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Karena nah seperti ini. Jadi kita tinggal sesuaikan Bapak Ibu. Walaupun terkesannya kita sudah dibantu oleh AI yang cukup praktis, yang cukup apa ya, sangat membantu, yang kita tidak perlu pikir terlalu banyak, tapi kita sebagai guru harus tetap untuk melihat, menganalisis kembali apakah soal ini memang cocok untuk kita gunakan atau tidak, Bapak Ibu. Jadi kita lihat kembali Bapak Ibu. Kita lihat kembali, kalau misalnya soalnya sudah pas, kita bisa ekspor dia, bisa ekspor sebagai PDF, bisa unduh sebagai dokumen dalam bentuk Word, atau bisa ekspor ke background yang kita akan gunakan sebagai game nanti. Misalnya di sini kalau kita mau unduh sebagai doc atau dokumen, nanti tunggu sampai ininya berhenti berputar, Bapak Ibu. Apa namanya ini? Ya, pokoknya yang sedang terputar ini tunggu sampai berhenti dan nanti akan terdownload, Bapak Ibu. Nah, nanti setelah itu kita coba lagi bagaimana kalau kita ekspor ke background. Nah, ini sudah selesai dan kita lihat yang, oh sebentar, belum terdownload ya. Oke Bapak Ibu, kita sambil menunggu untuk kita coba sekali lagi. Oh ya, ini dia. Nah, ini sudah terdownload Bapak Ibu. Eh, Nanti kita tinggal buka ya Bapak Ibu di sini. Nah, supaya mengefisiensi waktu saya tidak perlu buka lagi Bapak Ibu. Saya di sini kita coba lagi ekspor ke background. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu di rumah. Ya, di sini saya coba ekspor ke background biar nanti saya bisa bermain. Saya bisa terapkan ke dalam kelas biar anak-anak bisa bermain. Pembelajarannya saya mau anak-anak mengerjakan, saya bisa membuat formatif atau penilaian formatif dengan bermain game melalui background ini. Bisa juga Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah apa ya Bapak Ibu, saya sudah klik ekspor ke background tadi, dan kalau sudah berhenti itu yang terputar tadi apa namanya ya? Saya juga tidak tahu apa namanya Bapak Ibu. Pokoknya kalau dia sudah kembali seperti ini, nanti kita bisa lihat apa yang kita ekspor tadi itu ke dalam perpustakaan kita Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini saya buka perpustakaannya, kita buka baru saja Bapak Ibu. Ya, di sini di laman beranda ini saya klik di perpustakaan, saya ingin melihat yang sudah saya ekspor tadi. Misalnya di sini kan ada yang created dengan draft. Kita pilih yang draft, Bapak Ibu. Nah, ini yang kuis transformasi geometri ini yang barusan tadi saya ekspor. Nah, ini baru 1 menit yang lalu. Tinggal kita klik edit dan kita sesuaikan Bapak Ibu. Nah, di sini kan sudah ada jawaban yang benar semuanya. Tapi Bapak Ibu di background ini pengalaman ya Bapak Ibu, kebetulan sering menggunakan background. eh, Setiap pertanyaan yang kita hasilkan dengan AI, jawaban itu kebanyakan di A Bapak Ibu. Misalnya ini A, jawabannya juga ini kadang B. Jarang yang terjadi di C dan D. Kebanyakan di A. A, 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 A. Nah, disinilah yang perlu kita atur kembali Bapak Ibu. Jadi, supaya tidak terbaca oleh anak-anak. Nanti kalau anak-anak yang tebak-tebakan
dia jawab A semua, nanti malah nilainya bagus seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita perlu menyusun kembali. Misalnya ini A, oh ini jawaban yang benar, kita geser ke C seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus misalnya Bapak Ibu ya, ini kan masih mengenai soal yang sudah jadi. Nah, dalam pertengahan kita sudah edit, tapi ada salah satu soal yang mungkin kurang pas Bapak Ibu, kurang pas, dan kita mau ubah dia lebih kontekstual lagi. Tapi sudah jadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik salah satu mana yang mau diubah menjadi kontekstual. Misalnya di sini, soal nomor 7 ini, saya mau ubah, uh, ini kan terlalu matematik banget. Jika titik L 4,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, di manakah posisi titik? Nah, ini kan matematik banget. Jadi saya ingin membuat soal yang ini lebih kontekstual seperti itu. Nah, ini ada fitur yang di sini Bapak Ibu, ada tombol AI ini, kita klik di sini. Nah, kita bisa ganti dengan, nah, ini perbaiki kesalahan tata bahasa bisa, ganti dengan pertanyaan serupa bisa, atau kita ubah ke skenario dunia nyata. Nah, bisa kita klik ini Bapak Ibu. Ketika kita klik ini, nah, maka di sini AI akan bekerja seperti ini. Dia akan menyarankan seperti ini, Bapak Ibu. Agus sedang berdiri di titik L 4,5 pada sebuah peta. Jika Agus melihat bayangan di cermin yang diletakkan sepanjang garis. Nah, ini berarti nanti lebih apa ya? Soalnya sudah diubah, dirangkai lebih ke skenario dunia nyata. Jadi misalnya kita, oh iya, kayaknya ini lebih bagus. Jadi kita klik menerapkan. Jadi seperti ini. Nah, jadi soalnya berubah. Kalau kita sudah merasa semua soal yang kita sudah ekspor ini pas, tinggal kita klik simpan. Tapi ada catatan sedikit Bapak Ibu khusus untuk matematika. Matematika untuk rumusnya kebanyakan kalau sudah muncul di sini itu malah formatnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, supaya tidak seperti ini, maka kita perlu edit lagi. Nah, ini formula matematikanya otomatis berubah seperti ini, Bapak Ibu. Ya, itu catatannya. Tinggal kalau kalau sudah sesuai, kita klik simpan dan kita pilih mata pelajaran, pilih kelas dan bahasanya bahasa Indonesia saja dan visibilitasnya kita publikkan. Kalau mau tambahkan foto, terserah kita, Bapak Ibu. Iya. Jadi, nah sudah jadi Bapak Ibu. Soal yang kita buatkan sudah jadi, tidak uh, tidak pakai lama-lama lagi Bapak Ibu, hanya butuh waktu berapa menit, cling jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita langsung bisa bagikan ke anak-anak. Misalnya kita anak-anak banyak yang tidak punya HP, tapi soal ini kita mau kasih ke anak-anak dengan hasil print out, download saja Bapak Ibu. Download di sini. Nanti downloadnya bisa hasilkan dengan PDF. Tinggal nanti kita print Bapak Ibu. Nah, ini bisa seperti ini nanti hasilnya. Tinggal kita download Bapak Ibu. Ya, jadi tidak perlu khawatir untuk kalau Bapak Ibu mau berikan anak-anak lembaran atau mengajak anak-anak langsung bermain menggunakan platform Wayground ini. Terserah kita pilih yang mana, tergantung uh, situasi dan kondisi yang ada di lapangan, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan soal STAAR. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lanjut lagi di misalnya di sini pertanyaan div of knowledge. Nah, Bapak Ibu, div of knowledge ini sangat berguna untuk kita menyusun pertanyaan untuk mengukur kedalaman pemahaman materi yang sudah dikuasai oleh anak-anak kita. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran mendalam. Ini seperti yang dikatakan. Kebetulan ada Fasnas di sini ya, Ibu Delvia Tabita itu Fasnas pembelajaran mendalam pastinya yang lebih tahu tentang uh, bagaimana
pengalaman pembelajaran mendalam ini perlu dipahami. Nah, untuk pengalamannya kan ada tiga. Pengalamannya memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, pada bagian memahami, kita harus betul-betul mengukur sedalam mana sih dia memahami materi ini. Kalau dia sudah paham, pasti baru dia bisa mengaplikasikan. Nah, pada bagian inilah pertanyaan doc ini atau deep deep of knowledge ini sangat berperan Bapak Ibu. Nah, eh, deep of knowledge ini Bapak Ibu dia untuk mengukur bagaimana apa ya tingkat dia hampir sama dengan eh, taksonomi Bloom tapi agak beda sedikit. Nah, Bapak Ibu, eh, kita lebih kepada contohnya seperti ini. Kita studi kasus misalnya dalam pembelajaran matematika lagi, Bapak Ibu ya, biar lebih mudah. Kebetulan saya guru matematika. Kita memberi soal, misalnya hitung luas segitiga dengan alas 12 cm dan tinggi 15 cm misalnya. Nah, soal seperti ini Bapak Ibu hanya mengukur level dasar, yaitu kemampuan berhitung, karena dia tinggal masukin angkanya ke dalam rumus, setelah itu dia mendapatkan hasil. Nah, tapi bagaimana kalau kita ingin naik level yang lebih tinggi? Misalnya, meminta siswa menjelaskan mengapa rumus luas segitiga itu berbentuk setengah kali alas kali tinggi. Atau misalnya, membuat mereka mencari contoh penerapan luas segitiga dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung luas sawah yang berbentuk segitiga, ataupun menghitung luas taman yang berbentuk lingkaran dan sebagainya. Nah, di titik inilah kita membutuhkan pendekatan soal yang lebih sesuai dengan kerangka depth of knowledge atau apa ya pengetahuan yang lebih mendalam. Nah, fitur depth of knowledge ini dari background membantu kita menyusun soal Bapak Ibu sesuai dengan uh, level kedalaman berpikir Bapak Ibu. Kalau kita ingat level kedalaman berpikir kan itu ada 4 level. Recall, skill atau konsep, strategic thinking dengan extended thinking. Nah, ini dari recall, konsep, strategi thinking, dan extended thinking ini level-level dalam mana sih materi yang sudah dia pelajari. Nah, kita langsung saja ke praktik Bapak Ibu. Misalnya di sini topiknya masih sama. Misalnya topiknya saya masih pakai transformasi geometri, geometri dalam kurung. Misalnya saya masih pakai refleksi dan translasi. Nah, misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, saya cukup seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan promnya, silakan. Lebih jelas, lebih bagus ya, Bapak Ibu ya, supaya AI lebih mengerti apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya klik kelas 9 Bahasa Indonesia sudah pas, dan saya maunya 15 soal misalnya, lebih banyak lagi. Nah, di sini pilih level Depth of Knowledge-nya, saya pilih level 1, saya pilih semuanya misalnya. Level 1, 2, 3, 4. Dan saya klik menghasilkan. Oke, kita tunggu beberapa menit Bapak Ibu, dan di sini uh, background akan sedang membantu kita Bapak Ibu untuk menghasilkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur kedalaman apa ya, kedalaman berpikirnya siswa terkait materi yang sudah kita ajarkan. Nah, di sini sudah ada question one. Apa hasil refleksi titik A 3,4 terhadap sumbu X? Nah, di sini baru recall-nya. Nomor 2 itu masih level recall-nya. Level level nomor 3 sudah masuk di level 2. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau level 1, 2, dan 3 itu masih tingkatannya masih dalam lingkup materi yang sama. Kalau sudah pada level keempat itu masih ada kaitannya dengan mengaitkan antara konsep transformasi geometri ini dengan konsep dengan materi yang lain. Misalnya kita cari yang level 4. Kita cari yang level 4 biasanya di nomor nomor terakhir. Waduh, tidak ada. Oke, mungkin di sini yang dihasilkan oleh AI tidak ada level 4 Bapak Ibu. Tapi untuk level 4 itu dia lebih mengaitkan bagaimana
siswa itu diukur apa bagaimana dia sudah paham betul-betul dengan materi ini dan dikaitkan lagi dengan konsep yang bukan dari materi ini, konsep dengan materi yang lain seperti itu. Nah, dengan cara yang sama Bapak Ibu untuk hal ekspor bisa kita unduh sebagai PDF, bisa sebagai dokumen dan bisa sebagai uh, kita ekspor ke background. Misalnya di sini saya ekspor ke background. Dengan hal yang sama nanti dia akan masuk kepada di dalam draft kita Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita mau buka kembali, kita tinggal klik di perpustakaan, masuk ke laman beranda, dan kita klik di perpustakaan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, eh maaf, saya klik beranda, masih terputar dia Bapak Ibu. Jadi kita tunggu sampai dia kembali ekspor sebab. Nah, ini sudah kembali Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke beranda, kita cek apakah dia sudah terekspor di dalam draft kita atau belum. Ah, sudah Bapak Ibu. Ini 9 detik yang lalu. Ini kuis transformasi geometri yang baru saja kita ekspor. Sedangkan transformasi geometri yang tadi sudah tidak masuk di dalam draft Bapak Ibu karena kita sudah edit dan simpan. Kalau yang di draft ini belum kita simpan Bapak Ibu. Begitu. Ya Bapak Ibu, kita supaya lebih maaf moderator masih ada waktu berapa menit? Ibu Ria. Aman-aman, Pak. Lanjut 10 menit Mah, lagi, Pak. baik, terima kasih Bu Moderator. Ya, kita lanjut lagi di sini. Inilah ya mengenai fitur pertanyaan div of knowledge. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kembali ya Bapak Ibu? Kita lanjut kepada uh, yang baru saja Bapak Ibu ya. Misalnya, nah di sini ada pertanyaan tingkat taksonomi Bloom. Nah, di sini Bapak Ibu, taksonomi Bloom ini kita klik dan di sini ada tingkat satu, tingkat 2, tingkat 3. Ya, taksonomi taksonomi Bloom ini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi Bapak Ibu karena ini yang sudah sangat familiar dengan kita ketika kita menyusun soal. Oh, ini soalnya C1, C2, C3, atau C4 biasanya kita guru seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini pastinya semuanya sudah paham apalagi banyak senior saya di sini. Saya tidak membuang-buang waktu lagi untuk menjelaskan. Kita langsung saja Bapak Ibu di sini misalkan saya tambah topik misalnya sama juga topiknya tentang transformasi geometri, geometri misalnya di sini. Geometri dan saya masih juga batasi untuk translasi, translasi dan refleksi, refleksi. Saya masih membatasi geometri itu dalam matematika sebenarnya ada 4. Di sini saya hanya batasi 2. Kelasnya saya atur kelas 9 bahasa Indonesia jumlah soalnya saya inginkan 10. Misalnya level Bloom-nya saya maunya terapkan dan menganalisa dengan memahami saja 3 saja yang saya inginkan, sedangkan evaluasi dan uh, cipta atau create saya abaikan. Bisa. Dan di sini saya langsung klik menghasilkan. Maka AI akan membantu. Ya, di sini kita diminta untuk pilih 3 subtopik, bisa lebih Bapak Ibu ya. Nah, di sini menerapkan sifat transformasi, menganalisis kombinasi transformasi saya centang, dan menghitung jarak translasi saya centang, menggunakan sumber refleksi saya centang. Saya pilih 4 dari 6 ini Bapak Ibu. Dan saya klik lanjutkan. Maka di sini background akan membantu saya menghasilkan soal berdasarkan tingkat taksonomi Bloom yang saya inginkan tadi. Level C2, C3, dan C4. Nah, di sini sudah muncul. Jadi question 1 ini pertanyaan 1 diketahui titik A 2,3 ditranslasi bla 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 dan di sini sudah ada kunci jawabannya. Perlu saya tekankan lagi Bapak Ibu, biasanya di Wayground itu pengalaman Bapak Ibu, semua soal yang dihasilkan dengan AI itu kebanyakan jawabannya di A Bapak Ibu. Rata-rata di A. Jadi Bapak Ibu perlu kita apa? Kita perlu edit lagi kunci jawabannya biar lebih bervariasi.
biar lebih proporsional antara kunci A, B, C, dan D itu lebih seimbang Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita edit kembali. Nah, dengan hal yang sama Bapak Ibu kita bisa klik ekspor, bisa kita ekspor ke background, dengan hal yang sama seperti yang dua fitur sebelumnya Bapak Ibu. Nah, inilah uh, kemudahan yang diberikan oleh background kepada kita untuk Bapak Ibu guru di Indonesia agar lebih mengefisiensi waktu karena kerjaan kita lumayan banyak Bapak Ibu dengan hadirnya background ini tentunya dalam hal penilaian sangat-sangat memudahkan kita para guru di Indonesia. Baik Bapak Ibu. Nah, ini tingkat taksonomi belum. Kalau kita mau menyusun kisi-kisi juga Bapak Ibu, biasanya kisi-kisi kan ada level soal. Nah, bisa juga kita gunakan ini. Oke Bapak Ibu, kita langsung ke fitur yang berikutnya. Fitur yang berikutnya, kita coba membaca pertanyaan bagian. Nah, Bapak Ibu, membaca pertanyaan bagian ini, Bapak Ibu, lebih kepada eh, apa ya? Melatih siswa tentang pengalaman apa? Tingkat pemahaman membacanya, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ditayangkan semacam bacaan yang kita berikan, yang kita perintahkan, dan nanti soal-soal yang muncul itu Bapak Ibu eh, bagaimana diberi pertanyaan dan siswa melihat bacaan itu soalnya ada di dalam bacaan itu, jawabannya ada di dalam bacaan itu. Misalnya kita masukkan topik sistem sistem pemerintahan, sistem pemerintahan di Indonesia misalnya, di Indonesia dari eh, misalnya ini seperti ini saja Bapak Ibu, materi PKN misalnya kelas 8 materinya PKN. Di sini tidak ada PKN Bapak Ibu. Jadi kita masuk saja sosial begitu Bapak Ibu. Pancasila, Bapak. Oh, Pancasila. Tidak ada Pancasila di background. Oke, misalnya kita Pengetahuan klik moral, lainnya Pak. saja. Moral. Oke. Pengetahuan Aduh, moral. pengetahuan moral. Sebentar. Pengetahuan moral. Ya, pengetahuan moral misalnya ini dan kita mau soalnya 10 dan kita menghasilkan. Nanti bacaannya background akan membantu kita menghasilkan bacaan dan soal-soal. Soal-soal misalnya di sini. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan republik. Jadi, siswa harus membaca ini semua, melatih bagaimana dia bisa memahami bacaan ini. Pertanyaannya, apa peran presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia? Jadi, apa yang ditanyakan dalam pertanyaan ini sebenarnya sudah ada jawabannya di sini. Kita tinggal cari. Dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung. Presiden memiliki peran. Nah, ini peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tinggal jawabannya adalah C. Begitu. Jadi apa yang ditampilkan di sini sebenarnya sudah ada di dalam bacaan. Nah, itu adalah maksud dari, nah ini sangat bagus untuk melatih literasi anak di sekolah. Jadi kalau kita buru-buru tidak sempat apa menyiapkan bahan bacaan untuk anak-anak berliterasi, jadi bisa kita manfaatkan background ini untuk menyiapkan bahan literasinya anak-anak dan kita juga siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibantu oleh background biar melatih untuk literasi anak-anak kita di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sangat membantu kita Bapak Ibu. Background ini sudah sangat lengkap dan sudah sangat memanjakan kita para guru Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada juga saya langsung saja Bapak Ibu ya. Kita kembali.
hanya jelaskan singkat-singkat saja mengenai fitur-fitur ini, karena background AI ini saya ingin menjelaskan bahwa background AI ini sudah sangat komplit dan sudah uh, sangat membantu kita dalam hal penilaian, menyusun rubrik, perencanaan, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini yang terakhir, uh, pertanyaan skenario dunia nyata. Misalnya kita masukin topik kuis atau tempel konten untuk dihasilkan AI. Nah, misalkan di sini saya topik penjumlahan dan operasi hitung bilangan pecahan. Topik operasi hitung bilangan pecahan. Nah, terus saya mau lanjutkan dengan kebetulan ini skenarionya dunia nyata, tentunya kontekstual dengan kehidupan nyata siswa. Saya kebetulan hidupnya di Sumba Timur dan saya mengajar siswa yang di lingkungan Sumba Timur. Jadi saya tambahkan perintahnya di sini. Soal soalnya di ses, di misalnya disesuaikan dengan kondisi nyata di Sumba Timur, NTT. Nah, apa misalnya tentang dan yang yang ada kaitannya, yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, ekonomi dan sebagainya. Misalnya saya mau buatnya seperti ini saja Bapak Ibu, biar lebih kontekstual dengan Sumba Timur. Nah, di sini saya menghasilkan 10, kesulitannya saya buat sedang saja dan klik menghasilkan. Maka di sini Wayground akan membantu kita untuk menghasilkan pertanyaan dengan skenario dunia nyata. Kita tunggu beberapa. Oh ya, di sini kita selalu ditampilkan seperti ini untuk Wayground. Misalnya menjumlahkan bilangan pecahan, mengurangi, menerapkan, menyelesaikan kontekstual. Nah, misalnya ini. Saya abaikan yang mengalihkan dengan membagi. Kalau Bapak Ibu menghendaki ini, nanti silahkan Bapak Ibu. Misalnya di sini saya pilih 4 dari 6. Nah, kita tunggu beberapa menit Bapak Ibu supaya background sedang berusaha membantu kita Bapak Ibu. Nah, di sini di sebuah pasar tradisional di Sumba Timur. Nah, di tradisional ini dia tidak tahu nama pasar mungkin di Sumba Timur Bapak Ibu. Jadi kita perlu edit misalnya di pasar Impres Waingapu bisa kita bilang begitu ya Bapak Ibu. Maria membeli 3/4 kilo beras dan 2/3 kilo jagung. Berapa total beras dan jagung yang dibeli Maria? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah ada skenario-skenario dunia nyatanya. Di sebuah desa misalnya di sini eh, di di desa kita langsung kan kita tahu nama-nama desa di Sumba Timur Bapak Ibu. Misalnya di desa Wanggabewa atau di desa Tawui misalnya saya pilih di Pinupahar. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa. Jadi ini difficulty-nya sudah level medium karena kita pilih yang medium tadi Bapak Ibu. Kalau tingkatnya mau naikin lagi ke tingkat yang agak sulit, bisa juga Bapak Ibu, tergantung kebutuhan kita di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, Ibu Ria, apakah waktunya sudah habis atau? 2 menit lagi, Pak. Oh ya, 2 menit lagi. Baik Bapak Ibu. Eh, jadi inilah mengenai soal dan penilaian yang disediakan oleh Wayground yang dimana sudah terintegrasi AI semuanya. Di sini sudah AI yang membantu kita Bapak Ibu. Untuk soal dan penilaiannya sudah ada 9 dan perencanaannya di sini ada rencana belajar nanti mungkin di lain kesempatan Bapak Ibu baru bisa berbagi terkait 3 ini. Rubrik juga
bisa kita hasilkan rubrik dengan hitungan kurang dari 1 menit, Bapak Ibu, kita sudah menghasilkan rubrik yang kita inginkan, Bapak Ibu. Nah, begitu juga untuk pengatur tingkat nilai teks dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, eh, ingin rasanya berbagi berbagi lebih banyak hal lagi dengan Bapak Ibu sekalian juga saya belajar. eh, Namun kondisi waktu tidak apa-apa. Nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi, tentunya berbagi lebih banyak hal lagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita, Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa pada malam hari ini. Kita beri aplaus Bapak Ibu semuanya secara virtual. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi Q&A. Di kolom chat, mungkin ini untuk Pak Rizky ya. Ini ada pertanyaan. Malam Pak Rizky, bagaimana mendaftar background karena saya harus buka dengan akun apa? Apakah bisa pakai akun belajar ID? Monggo Pak. Baik, terima kasih buat Pak Melki Poduloya dari SDN Pangadurade. Baik, Bapak. Mohon maaf, saya lupa sebelumnya menjelaskan bahwa sebenarnya eh, belajar ID atau ini akun yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek sebelumnya, yang saat ini sudah Kemendikdasmen, memang sudah bekerja sama dengan Wayground, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya akun belajar ID, malah uh, fitur-fitur fitur-fitur yang kita dapatkan itu lebih banyak lagi, begitu. Ya, memang kalau kita daftar dengan akun, lebih bagus kita daftar dengan menggunakan atau kita gunakan Wayground ini dengan menggunakan akun belajar ID. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga kita menggunakan Google atau Gmail, akun Gmail kita. Tapi saran saya, kebetulan kita ada akun belajar ID yang sudah bekerja sama dengan Wayground Indonesia, alangkah lebih bagusnya kita registrasinya menggunakan akun belajar ID, begitu Bapak. Nanti uh, apa proses pendaftarannya sangat-sangat mudah, tidak sulit, ini Bapak Melki Podu. Begitu. Terima kasih Ibu Ria, mungkin sekian dari saya. Baik Pak, terima kasih. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Friendly Ating. Apakah saya bisa login menggunakan akun belajar ID? Sangat bisa sekali dan sangat dianjurkan seperti tadi jawaban Pak Rizky, karena ketika kita mendaftar dengan akun belajar ID, maka banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Kemudian ini ada komentar dari Pak Taryo. Saya coba daftar, saya gunakan mungkin menggunakan akun belajar, tetap dikasih basic. Hanya dikasih 20 activities. Nah, bagaimana nih Pak komentarnya? Pak Rizky, monggo. Eh, Seharusnya kalau kita login atau kita registrasi menggunakan akun belajar ID, memang tampilan awal sebelumnya saya juga basic, tapi sudah banyak fitur-fitur yang saya bisa gunakan secara gratis, Bapak Ibu. Tidak sama dengan ketika kita menggunakan akun Gmail biasa. Kalau menggunakan akun belajar ID yang basic, eh, masih ada juga yang apa kayak tanda petir begitu, kayak yang harus berbayar. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada waktu untuk menjadi super trainer Bapak Ibu nanti, itu bagi yang Bapak Ibu menjadi super trainer seperti saya, Ibu Tabita dan Pak Sulistio maupun Pak Mastono, itu nanti akunnya premium Bapak Ibu. Seperti itu. Baik,
Terima kasih katanya Pak Taryo. Kemudian Bu Melki bilang, Pak saya ibu bukan bapak. Mohon maaf Ibu Melki. Aduh, Nggih. maaf, maaf, maaf. Maaf Ibu Melki. Nggih. Mungkin kita bisa, mohon izin Pak Rizky, mungkin kita bisa mendengarkan komentar dari sesepuh kita, bukan sesepuh lah, senior kita Mas Tono. Apa sih STAR itu hubungannya dengan dok juga? Biar kita kenal semua. Ayo monggo Mas Tono. Saya persilahkan. Ojo nulis Yang isi tok Mas. Piye to yang Mas? isi Ora yang iso isi maca. yang isi materi kan Mas Rizky. Ya, komentarnya dari senior dong. Katanya Mas Rizky. Eh, Gini Bapak Ibu memang kemarin-kemarin lama banyak sekali yang nggak ngeh ya apa itu STAR ya. STAR itu sebenarnya standar untuk penilaian di negara bagian Texas ya di Amerika Serikat. Ya, tetapi kenapa di background tetap disematkan? Karena background itu bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu ya. Background itu sifatnya internasional ya. Bahkan untuk kawasan Asia itu pionernya di Indonesia justru. Terus soal-soal yang dari global tersebut bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Ya, banyak sekali versi-versi soal bahasa Inggris, bahkan soal PPT apa semuanya itu ada di background di bagian yang sedang tren itu bisa diklik. Nanti ada pembelajaran global di situ Bapak Ibu. Ya, jadi kita juga bisa melihat negara-negara lain soalnya seperti apa dan bisa dijadikan sebagai referensi. Jadi di situ makanya munculnya STAR ya, bukan STAR yang bintang, bukan Bapak Ibu ya. STAR itu State of Texas Assessment of Academic Readiness. Jadi yang digunakan di negara bagian Texas. Loh Mas ngapain sih Indonesia pakai ya sebagai referensi global supaya guru-guru di Indonesia juga bisa menggunakan. Terus kalau dibawa ke knowledge tadi itu adalah pemahaman yang mendalam memang betul. Itu nanti kalau PM itu cenderung ke pembelajarannya, kalau dibawa ke knowledge itu nanti kepada asesmennya. Jadi asesmen menggunakan sistem DOC. Ya. Terus itu nanti kedalaman pengetahuan murid lah yang diuji menggunakan sistem itu. Apakah di Indonesia ada, Mas? Ini istilah yang banyak digunakan di negara-negara maju dan kita bisa menggunakannya sebagai salah satu referensi. Bapak Ibu nggak usah bingung, ini di apa sih STAR itu artinya? Saya sudah tulis di kolom chat, Bapak Ibu nanti bisa gunakan jika ada teman yang ingin tahu, jelaskan aja seperti itu. Terima kasih, Mbak Arum. Nggih, begitu nggih, Mas Ana. Saya pikir STAR itu yang kayak buat artikelnya PPG itu. Situasi, Bukan. tantangan, dan refleksi itu, aksi Itu dan alur refleksi. STAR itu. Itu Iya. alur STAR gitu. Oke, terima kasih Mas Tono. Oke, Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi bisa open mic, monggo. Atau di kolom chat silahkan. Itu tadi yang Pak Taryo itu mungkin salah pemahaman ya. Di Nggih, situ monggo. tadi kan sudah tanya sama Mas Rizky, sudah daftar melalui akun belajar, namun tetap dikasih basic, hanya dikasih 20 aktivitas. Loh, aktivitasnya banyak Pak, 20 itu mungkin Anda lihat di permukaan doang. Kan Mungkin menunya yang lain kan Pak belum mungkin buka, Pak ini Mas Taryo. Tono, dia sudah dulu pernah daftar pakai akun Gmail, mungkin lupa dialihkan ke akun belajar. Nah, buka aja pakai akun belajar ID, Iya. nanti tetap bisa kok. Iya, mungkin dulunya sudah pernah pengguna Quizzes, kemudian daftarnya pakai Gmail, nah lupa buka lagi, lupa enggak pakai akun belajar, mungkin seperti itu. Iya. Oke, barangkali ada yang ingin kepo dengan ruang murid atau belum pernah dibuka sama sekali. Nah, besok yuk kita eksplorasi lagi ruang murid, ruang GTK, dan apa yang bisa kita ambil manfaatnya. Sudahkah jelas dan paham semuanya? Kalau sudah, sebelum lanjut ke presensi, mungkin bisa kita closing statement dulu. Monggo untuk Bu Delvia, Mbak Delvia, halo. Halo, Nah, yuk closing statement dulu sebelum nanti dijelaskan presensinya. Monggo. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Closing statement dari saya adalah terus belajar dan berbagi, ya.
Itu aja Bapak Ibu. Intinya itu aja, terus belajar dan berbagi. Kalau kita tidak belajar, guru kalau tidak belajar itu artinya udah mati Bapak Ibu ya. Selagi kita diberikan kesempatan terus belajar dan berbagi. Oke, terkait materi nanti akan dibagikan ya materi terkait ruang murid. Nah, kita akan bagikan melalui video Bapak Ibu ya. Video. Namun jika Bapak Ibu ingin meminta ya, meminta slide-nya boleh pakai Japri saja ya Bapak Ibu ya. Karena materi ini kan dari ruang rumah pendidikan ya Mas Tono ya, dari yang dibagikan kepada kami ya bergema. Namun kalau Bapak Ibu ingin baca-baca di Japri saja. Tapi kalau ingin praktik, video sudah jelas ya Bapak Ibu ya, ya Bu Ria ya. Siap, Sudah siap, jelas Bapak siap. Ibu ya. Namun kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, boleh kontak Pak Rizky, ada Pak Sulis, ada Bu Ria, Bu Rani, saya, Mas Tono, dan ada juga Bu Yevita ya. Ada saya lihat nih rekan super trainer juga yang ikut bergabung pada kegiatan malam ini. Oke, nah Ibu Yevita sudah kirim emotikonnya nih. Oke, terima kasih Bu Ria. Baik, terima kasih. Belajar dan terus berbagi. Mungkin seperti filosofinya air sumur, semakin ditimba, semakin dibagikan, semakin bening airnya. Jadi kita semakin dibagikan, kita semakin banyak mendapatkan manfaatnya. Oke, untuk Pak Rizky, silakan closing statement-nya. Baik, apa ya? Baik. Oh ya, ini saya sedikit mengutip Thomas Friedman punya kata-kata atau quotes, teknologi tidak akan menggantikan guru, tetapi guru yang tidak yang menggunakan teknologi mungkin akan menggantikan guru yang tidak menggunakannya. Ya, kita tahu sendiri bahwa teknologi ini bukan ancaman bagi guru. Jadi, guru yang mau beradaptasi dengan teknologi akan jauh lebih relevan, efektif, dan bermanfaat dibandingkan guru yang menolak perubahan. Sekian Ibu Ria, terima kasih. Baik, terima kasih untuk closing statement yang luar biasa Mbak Delvia dan Mas Rizky. Kemudian nanti saya tutup dulu kemudian dilanjutkan sama Mbak Delvi ya. Saya tutup dulu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk presensinya akan diadakan sesi pendampingan beberapa menit ke depan yang akan dipandu oleh Mbak Delvia. Dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Delvia. Selamat malam Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam luar biasa Bu Ria sudah menemani kami 2 hari ini. Bapak Ibu, Bu Rani hari ini izin ya karena Ibu Rani lagi sakit ya. Keletihan karena pelaksanaan PM ya sudah berjalan OJT 1 ya Bapak Ibu. Oke baik terkait daftar hadir yang pertama Bapak Ibu sebelum mengisi daftar hadir link ujian sudah dikirim ya sudah di-share oleh Pak Rizky di kolom chat silakan Bapak Ibu mengisi sama seperti semalam juga ya atau hari pertama kemudian link daftar hadir nanti akan saya share atau Ibu Ria yang share boleh ya. Bapak Ibu ya, sudah ada keterangannya. Silakan Bapak Ibu. Bisa Bu Ria, tolong di-share link daftar hadirnya. Mohon maaf saya Siap. lupa baca Siap, tadi. Kakak. Ya, makasih. Makasih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu keren. Setia terus belajar ya. Jumlah inilah yang jumlah rajin ya. Perhatian dulu yang 200, 500 itu ngejar ini sertifikat. Bapak Ibu nanti ke depan saya akan membuat kegiatan ini lagi bersama dengan teman-teman. Jadi tadi kan Pak Rizky sudah menjelaskan ya terkait dengan soal-soal. Ke depan itu kita coba buat rubrik Bapak Ibu. Ya, banyak sekali guru-guru di RPM-nya. Mana rubriknya? Tidak ada. Nah kita belajar buat rubrik Bapak Ibu ya. Kemudian kita kaitkan ya dengan pendekatan pembelajaran mendalam.
Rubrik itu penting, penting sekali untuk kita muat dalam RPM kita. Dari rubrik itulah yang bisa menjadi acuan. Kita mengukur keberhasilan anak itu dari rubrik penilaian dari asesmen ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky, kemudian perencanaan pembelajaran bisa nih kita buat nih ya Mas Tono ya. Bisa buat juga AI Mas Tono. Sorry, AI like coding. Coding bisa ya dari background ya. Nanti diusahakan. Tapi Oh diusahakan, oke terkait coding. untuk menu coding di background memang belum ada. Oh belum, oke. Kita Karena doa-doa. sekarang coding lebih banyak ke web, bahkan coding Mm-mm. sekarang di AI pun udah bisa coding sih. Hanya Iya. sekarang coding yang menulis secara one by one per huruf udah jarang banget ya. Karena apa AI aja sekarang udah bisa ngoding secara mandiri. Oke, oke. Nanti memang kalau saya lihat memang tiap webinar itu sebaiknya materinya satu saja supaya lebih spesifik, lebih apa ya, lebih terarah. Misalnya Pak Rizky ya terkait tadi AI background untuk merancang sebuah rubrik penilaian dan rencana pembelajaran dengan bantuan AI. Atau Buria terkait dengan assembler ya boleh jadi bagus jadi kita apa ya terarah saya selama ini buat kegiatan saya selalu menganalisa saya mau peserta itu tidak hanya ikut tapi mereka ada oleh-oleh yang mereka bawa pulang ada insight baru yang mereka dapatkan kayak malam ini kan wah ini promnya Pak Rizky tadi tuh menarik juga itu ya. Tadi kontekstual bisa ditambahkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di Lampung ya ceritakan kondisi yang ada di Lampung. Bapak Ibu di Jawa bisa menulis keadaan di Jawa. Jadi anak-anak bisa tahu. Oke, silakan Bapak Ibu mengisi link daftar hadir. Silakan mengisi link ujiannya. Jika ada kesulitan, Bapak Ibu info. Oke, saya stop dulu ya rekaman.